gitu. Karena itu, sebelum BPIP ngurus ideologi Pancasila Paskibraka, kepala BPIP-nya harus Pancasilais dulu. Bang Teguh, tahu nggak sih kisah dan sejarahnya kalau flashback zaman dulu kan itu di bawah Kementerian Pemuda Olahraga gitu kan? Kemudian tiba-tiba pindah ke BPIP. Waktu zaman kita, kan 94 ya? Iya. Saya 92. Abang 92, senior. Zaman kita itu di bawah Gimana Kementerian Pendidikan. itu? Nah ini ditanya Bu Hetifah nih, pengalaman waktu itu di Medan. Zaman kami, seingat saya itu masih di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Iya, Pedanka, betul. Kemudian barangkali di awal 2000, setelah reformasi, digeser ke Kemenpora. Kemenpora, ya. Nah, kalau saya melihatnya begini ya, mestinya katakanlah adik-adik Paskibraka ini, mereka kita anggap sebagai platformnya gitu ya. Sementara BPIP ini lebih kepada urusan katakanlah softwarenya, value-nya, programnya. Jadi biarlah platform ini diserahkan kepada Kemenpora. Tapi kalau misalnya BPIP memang merasa perlu untuk ikut program pemantapan ideologi Pancasila, katakanlah begitu, kan ada banyak sesi dalam setiap pelatihan itu. Berapa lama adik-adik ini dalam Desa Bahagia kan namanya? Itu kan setiap malam juga ada kegiatan yang sifatnya itu ya apa ya kapasitas building gitu ya. Kalau masih kurang tambahinlah taplai kayak di Lemhanas ya kan? Bisa begitu. Jadi saya kira ya biar platformnya di Kementerian Pemuda dan Olahraga karena ini terkait dengan penyiapan generasi itu. Dan karena begini juga Bang, saya perhatikan sekarang ini. Akhirnya BPIP juga menciptakan satu organisasi yang berbau tandingan. Organisasi tandingan? Yang namanya Duta Pancasila Paskibraka Indonesia. Apa ini Duta Pancasila ini? Ya sebetulnya sifatnya jadi sama seperti Purna Paskibraka yang sudah mengurat mengakar. Nah sekarang terjadi semacam gesekan, kok bisa dibilang semacam gesekan. Ada dualisme organisasi Purna Paskibraka dong jadinya. Ya sebetulnya kalau DPPI ini kan baru ya 2 tahun lah ya terakhir sejak mereka handle Purna Paskibraka Indonesia. Aktif, Bang. Jadi kemana kita harus mengindu ini, ke PPI atau itu tadi? Oh ya kalau itu tetap PPI ya karena ini lebih ya kalau ke bawah pasti lebih banyak lah. Ini kan baru 2 tahun DPPI-nya, tapi juga saya kira belum banyak kegiatannya ya. Nah maksudnya begini, intinya kalau menurut saya kalau misalnya ini harus disinkronkan tanpa harus membubarkan BPIP, maka biarlah BPIP itu fokus pada value. Tapi kalau value-nya diserahkan kepada orang-orang seperti Pak Yudian Wahyudi, saya khawatir jadi rusak, Bu. Coba misalnya, ketika dia mengantarkan pada kemarin waktu dia jumpa pers, kan pertama dia mengantarkan tentang mengapa harus diseragamkan untuk melindungi keberagaman. Saya tidak habis pikir, kita ini kuliah dulu baca buku sejarah tentang nasionalisme dan revolusi kita. Misalnya karya Kahin. Kahin bilang, bahwa nasionalisme dan revolusi Indonesia itu tulang punggungnya ada 2. Yang pertama bahasa Melayu pasar yang kemudian kita kenal sebagai bahasa Indonesia sekarang. Dan yang kedua adalah agama. Kebangsaan kita itu ditempa di rumah-rumah ibadah, di masjid, di gereja, di pura, di wihara. Nah, itu ada peranan agama di situ. Nah, tetapi dengan mengatakan, misalnya kita mundur nih Bu ya, mungkin tak perlu juga mundur, tapi ya terpaksa kita mundur. Beliau mengatakan agama adalah musuh utama Pancasila. Ini kan sesuatu yang ini Indonesia ini sedang mau menjadi negara maju. Jangan mundur lagi tuh diskursusnya. Itu yang saya bilang tadi, keblinger itu sebenarnya pola pikir seperti itu. Jangan lupa kan Pancasila itu kan berbasis juga pada nilai-nilai keagamaan. Betul. Kan? Kalau dia tidak memahami, dia ini bukan kepala BPIP siapa saja tidak memahami Pancasila secara ideologi, berarti dia tidak kuat akar keagamaannya begitu kan? Betul. Nah, kalau Anda bisa sampaikan ke wakil rakyat kita, mumpung ada Bu Hetifah, apa yang bisa Abang usulkan soal BPIP ini? Apakah masih ngurusin Paskibraka atau macam mana Bang? Ya kok saran saya tadi, biar dia kalau mau tetap ada fokus pada value sajalah ya. Tapi juga jangan dipimpin oleh orang seperti Pak Yudian yang lagi-lagi sudah berkali-kali nih. Ya beliau kan memang pernah jadi rektor UIN ya. Dulu dia juga pernah melarang orang menggunakan cadar. Kalau tidak salah di kampusnya ya. Saya juga nggak tahu apa yang salah dengan cadar. Kalau itu merupakan keyakinan seseorang, keyakinan individu ya. Nah kemudian bicara tentang agama sebagai musuh dari Pancasila. Ini kalau publik tidak bisa mencerna dengan baik, orang bisa ribut di bawah ini. Nah sekarang ini yang terjadi. Jadi seolah-olah Islamofobia gitu ya. Ini yang menurut saya agak rawan. Jadi bukan soal kemudian diralat dan diperbolehkan untuk tanggal 17 pakai jilbab, bagi yang percaya pakai jilbab. Tetapi diskursusnya ini jadinya tidak sehat. Gitu. Di saat kita mau move on kan gitu.